pembelajaran 5, kelas 3. Anak-anak, sebelum kita mulai materinya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akan mulai materinya pada hari ini. Simak dengan baik-baik. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Pada gambar pertama, di sana ada Edo, ada Beni, dan ada Udin. Mereka sedang bermain tanah. Pada gambar kedua, Beni mencuci tangannya, sedangkan Edo langsung mengambil makanan untuk dimakan. Pada gambar ketiga, Edo sesaat setelah makan merasakan sakit perut. Kemudian, pada gambar keempat, Edo berbaring sakit. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah buatlah cerita berdasarkan gambar tadi. Nah, gambar keempat itu adalah yang disebut dengan gambar seri. Kalian susun menjadi sebuah cerita. Selamat mencoba, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan minuman. Nah, makanan yang kita makan juga harus makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan berpengaruh pada tubuh kita. Jika makanan yang kalian makan itu tidak bersih, maka badan kalian juga tidak akan sehat. Kemudian, pertumbuhan kalian juga akan terpengaruh. Bagaimana cara kita agar makanan kita tetap bersih? Yang pertama, kalian harus menutup makanan kalian. Apa gunanya? Agar hewan seperti lalat, kemudian kecoa, dan hewan lainnya tidak hinggap di makanan kalian. Lalat itu bertelur di makanan kalian. Jadi kalau makanan kalian itu kotor, maka perut kalian akan sakit dan banyak lagi penyakit yang akan disebabkan. Bisa saja nanti kalian kena diare. Nah, anak-anak, selain menutup makanan, kalian juga harus mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun. Ingat, mencuci tangan bukan berarti karena pandemi, tetapi memang wajib sebelum makan itu harus mencuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang benar. Anak-anak, makan harus sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, jagalah kebersihannya. Dan sebelum makan, sebaiknya kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan salah satu wujud kita bersyukur kepadanya. Nah, sikap bersyukur ini merupakan pengalaman sila keberapa kemarin? Ya, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita sudah makan makanan yang bersih, kemudian menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, berdoa sebelum makan, dan sesudah makan, berarti kalian sudah melaksanakan pengamalan sila ke-1. Nah, anak-anak, berdoa juga menunjukkan bahwa kita ini berterima kasih kepada Tuhan telah diberikan rezeki untuk makan. Sekarang, anak-anak, susu sapi merupakan salah satu minuman yang sangat baik untuk tubuh kita agar tubuh kita sehat dan kuat. Beberapa perusahaan susu membuat susu dalam bentuk kemasan siap saji, yaitu kemasan kotak. Nah, anak-anak, berikut akan Ibu tampilkan produksi susu di perusahaan-perusahaan. Perhatikan tabel di layar kalian. Nah, pada perusahaan A, jumlah susu yang didapat adalah 1.200. Pada perusahaan B, 3.000.
perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250, dan perusahaan E 2.200. Anak-anak, kita jawab pertanyaan yang ada. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Seperti cara yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, cari ribuan yang terbesar jika itu yang paling banyak. Kita cari 1, 3, 4, 3, 2. Yang mana yang paling besar? Iya, 4. Berarti jawabannya adalah perusahaan C. Selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan yang paling sedikit? Sebaliknya, kita cari ribuannya yang paling kecil, yaitu perusahaan A, sebesar 1.200. Anak-anak, setelah kita menentukan perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu, mana perusahaan paling sedikit menghasilkan susu, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengerjakan soal cerita. Kita baca soalnya di layar kalian. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Caranya adalah, yang pertama kita berdasarkan tabel tadi, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, kemudian perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah susu kotak semuanya. Berarti kalau jumlah kedua hasil susu perusahaan ini kita tambahkan dengan cara susun pendek, dan jangan lupa susun pendek dengan tanpa menyimpan. Kalian simak, 1.200 ditambah 3.250. Pertama-tama, kalian harus kerjakan dulu yang satuan. Setelah satuan nanti baru puluhan, ratusan, dan ribuan. Ingat, tidak boleh dari ribuan dulu. Karena jika dari ribuan dulu maka akan salah. Jadi kita mulai dari satuan, 0 ditambah 0, hasilnya 0. Kemudian puluhan, 0 ditambah 5, hasilnya 5. Kemudian 2 ditambah 2, hasilnya 4. Ribuannya 1 ditambah 3, hasilnya 4. Jadi jumlahnya adalah 4.450. Nah, anak-anak, penjumlahan susun pendek ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 2 kemarin. Tetapi di kelas 2 kita hanya 3 angka. Nah, sekarang kita menjumlahkan dengan 4 angka. Ingat, menjumlahkan susun pendek ke bawah ini harus dimulai dengan satuan dulu. Ingat ya, harus dimulai dengan satuan. Jika kalian sudah paham, maka tugas kalian adalah kerjakan buku tema 1 halaman 44, kerjakan di buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan tugas. Semoga semuanya bisa menjawab dengan benar. Anak-anak, demikian pembelajaran pada video kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, dan jangan lupa tunggu pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.